siang semuanya. Siang. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, di sini siapa yang udah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Berarti di sini belum pernah semua ya? Belum, Nah, Bu. baiklah. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, yaitu bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan kita juga dapat bermakna, dapat kita ambil hikmahnya untuk kita ke depannya. Berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah, terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan, sudah mau mengikuti bimbingan ataupun kegiatan kali ini. Nah, jadi tadi kan juga Ibu sudah tanya, kalian belum ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan bimbingan kelompok itu terlebih dahulu. Nah, bimbingan kelompok adalah bimbingan ataupun layanan bimbingan konseling yang mengikutkan sejumlah anggota yang lebih dari 2 dan pemimpin kelompoknya yaitu Ibu sebagai konselor. Nah, adapun dari tujuan bimbingan kelompok ini yaitu pembahasan masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota. Nah, itu bermanfaat bagi untuk kalian. Nah, apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, kalau memang sudah mengerti. Nah, jadi di sini kita ini melakukan bimbingan kelompok yaitu format tugas ya. Maksudnya di sini kalau format tugas itu nanti pembahasannya Ibu yang bakal tentukan. Nah, di sini baiklah Ibu akan menjelaskan cara ataupun prosedur pelaksanaan bimbingan kelompok kita. Karena kan nanti kalian bingung kan kalau tidak dijelaskan bagaimana cara prosedur dalam melakukan bimbingan kelompok ini. Nah, pertama itu kita berdoa yang sudah kita lakukan tadi. Terus ada pembukaan juga, nanti ada kita duduk melingkar seperti ini. Biar supaya kita saling mengenal juga, semuanya bisa melihat gitu kan, bisa mendengar. Nah, jadi Ibu juga sudah bilang kalau bimbingan kelompok ini topik tugas, pembahasannya itu Ibu yang akan tentukan. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas bimbingan kelompok kali ini. Itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, siapa di sini tahu itu asas kerahasiaan itu apa? Belum tahu, Bu. Kalau rahasia? Sesuatu yang tidak boleh orang tahu, hanya kita sendiri yang tahu. Nah, ya benar apa yang dikatakan temannya bahwa azas kerahasiaan itu dimana pembicaraan kita ini tidak boleh diketahui orang luar kalau itu pembicaranya bersifat pribadi. Kalau kamu merasa itu boleh, kita sepakat ini boleh diketahui orang luar, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sifatnya itu pribadi, itu kita akan memakai asas kerahasiaan. Orang lain tidak boleh tahu apa pembahasan kita. Nah, selanjutnya yaitu ada asas kegiatan. Nah, di sini asas kegiatan itu di mana kita melakukan kegiatan ini kalian juga antusias supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu ada asas kenormatifan. Nah, di mana saya berharap bahwa bimbingan kelompok kita kali ini, kegiatan kita kali ini itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku, norma-norma yang berlaku di sekolah, berlaku di masyarakat, harus sesuai, tidak boleh melenceng. Nah, selanjutnya yaitu ada azas kekinian. Nah, azas kekinian itu di mana kegiatan kita ini tidak membicarakan hal-hal yang tidak penting gitu, hal-hal yang sudah tidak berguna lagi gitu. Jadi kegiatan kali ini bimbingan kelompok ini agar bermanfaat bagi kita sekarang dan yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu ada asas kesukarelaan.
Nah, di sini Ibu mau tanya, kalian di sini sukarela atau terpaksa atau bagaimana? Sukarela. Bagus, kalau sukarela. Ibu juga berharap kalian juga sukarela. Jadi tidak ada keterpaksaan yang sehingga membuat kegiatan kita ini gak ada gunanya gitu kan kalau terpaksa gitu. Nah, baiklah karena kalian. Nah, Ibu mau tanya dulu di sini siapa yang belum mengerti tentang bimbingan kelompok? Baiklah, berarti semuanya udah pada mengerti kan? Udah, Bu. Nah, baik kalau gitu kan kita juga belum perkenalan nih. Nah, jadi kita bakal perkenalan. Nah, di sini perkenalannya mulai dari Ibu. Nah, jadi perkenalannya ini kalian harus menyebutkan nama di sebelah. Misalnya nih nama Ibu Rahma. Jadi nanti kamu menyebutkan nama kamu dan nama Ibu. Paham. Paham? Paham. Nah, jadi mulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Rahma Ramadhani, bisa dipanggil Ibu Ami. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Novelita Ilestari. nama Ibu. Rahma Ramadhani. Nah, selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Miranda Safitri. nama sebelahnya Nama sebelahnya siapa? Novelita Ilestari dan Rahma Ramadhani. Kenalkan, nama saya Nila Marcella, nama teman sebelah saya Miranda Safitri dan Novelita Lestari, dan nama ibu Rahma Ramadhani. Berarti nama kalian Novelita, panggilannya siapa? Ayu. Ayu. Kalau ini Miranda Safitri, panggilannya Mira. Nila Marcella kan? Nila. Panggilannya Nila. Baik. Nah, terima kasih. Alhamdulillah kita udah mengenal semua ya. Nah, jadi karena kita udah mengenal semua, nah Ibu kembali menjelaskan bahwa kegiatan kita kali ini yaitu topik tugas, bahwa dimana nanti tema yang bakal kita bahas itu Ibu yang tentukan. Nah, tema di sini Ibu ambil yaitu percaya diri. Kenapa Ibu mengambil ini? Karena percaya diri itu sangat penting bagi kita, bagi Ibu juga semuanya, karena emang percaya diri itu seperti harus kayak kebutuhan kita dalam belajar, dalam nanti karir kita, dalam segala aspek lah kita harus mempunyai percaya diri. Jadi Ibu mengambil tema ini. Nah, di sini apakah kalian siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap, Siap, Bu. Semuanya siap? Siap. Alhamdulillah kalau sudah siap. Nah, Ibu udah bilang tadi bahwa topik tugas kita apa tadi tentang Percaya diri. Nah, tentang percaya diri. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu percaya diri? Tahu, Bu? Ya, baik Nilam. Nilam kan namanya? Iya, Bu. Menurut pendapat saya, percaya diri itu adalah sesuatu meyakinkan diri kita sendiri ini mampu. Meyakinkan diri kita. Diri kita ini mampu. Baik. Siapa lagi? Saya, Bu. Mira duluan ya tadi. Iya, Bu. Percaya diri menurut saya itu adalah rasa percaya bahwa diri kita itu mampu dan bisa melakukan sesuatu. Berarti percaya dengan diri kita bahwa kita sendiri. mampu. Iya, Bu. Berarti sama kayak Nilam tadi ya. Hampir sama. Kalau Ayu Percaya diri itu berani, Bu. berani. Berani kalau kita tuh punya kemampuan. Percaya dengan diri kita, berani dengan diri kita gitu ya. Bagus jawaban kalian. Nah, juga Ibu tambahkan bahwa percaya diri itu adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa percaya dan mampu akan kemampuan pribadinya dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu kalau dari Ibu. Nah, jadi kemampuan ataupun percaya diri ini dinilai berdasarkan diri kita. Jadi ingat ya, kalau percaya diri ini berdasarkan penilaian dari diri kita. Nah, seperti yang dibilang sama Nilam, sama Ayu, sama Mira juga tadi ya, bahwa itu kemampuan diri kita gitu ya. Baik, karena juga sudah mengerti pengertian dari percaya diri, kita lanjut ke manfaat apa itu percaya diri. Nah, dari kalian ada yang tahu tidak apa itu manfaat dari percaya diri? Saya, Bu. Nah,
Coba Ayu. Jadi menurut saya manfaat dari percaya diri itu adalah memiliki semangat yang lebih tinggi dalam melakukan sesuatu. Berarti memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan sesuatu. Nah, ada yang setuju dengan pendapat dari Ayu? Setuju Bu. Setuju ya. Nah, ada nggak contohnya? Ada nggak yang bisa memberikan contoh apa yang dibilangkan Ayu tadi? Saya Bu. Mira ya. Iya Bu. Coba Mira. Contohnya itu misalnya dalam mengerjakan tugas Bu, itu kan percaya bahwa kita tuh bisa dalam mengerjakannya, berarti timbul semangat dari diri kita sendiri Bu. Itu mempunyai semangat gitu ya. Iya Bu, dalam mengerjakan tugas karena kita Jadi percaya diri. percaya diri itu jadi tugas yang diberikan itu selesai gitu. Jadi Bu. timbul semangatnya Bu. Iya, iya. Bagus. Ada lagi yang tahu manfaat dari percaya diri? Saya Bu. Siapa nih? Mira dulu. Tadi kan Ayu sudah, jadi Mira lagi. Kalau menurut saya sih Bu, manfaat dari percaya diri itu mampu dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki Bu. Contohnya seperti apa nih? Misalnya tuh kayak public speaking Bu. Nah kita tuh kayak mampu menyampaikan apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain gitu Bu. Iya. Berarti dengan kita percaya diri, public speaking kita juga bagus gitu berarti ya. Iya Bu. Kalau Nila bagaimana? Menurut pendapat saya, percaya diri adalah cenderung kita ini tidak takut untuk menghadapi tantangan. Berarti manfaatnya kita tidak takut untuk menghadapi tantangan. Nah, ada yang setuju dengan pendapat Ilham? Setuju Bu. Berarti tidak takut menghadapi tantangan, berarti kayak mau melakukan Mencoba hal-hal hal yang yang baru baru. gitu ya. Berarti manfaatnya tadi yang dibilang Ayu itu mempunyai semangat yang tinggi. Kalau yang dibilang Mira tadi Mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki. jadi itu ya bisa kayak melakukan tugas-tugas yang. Berarti kalau Nilam tadi itu apa? Cenderung tidak takut menghadapi tantangan. Berarti bisa melakukan hal-hal yang baru gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi tidak manfaat dari percaya diri ini? Banyak sih Bu kalau dari itu. Dari apa nih? Kalau dari belajar gitu kan, kalau dari belajar sehari-hari bagaimana nih manfaat dari percaya diri? Apakah dalam PR tidak menyontek jadinya karena kan kita Ya, bisa. Percaya sama kemampuan Bu. Lebih ke jujur itu. lebih kejujur gitu ya. Berarti percaya diri ini juga penting Kak ya untuk kita Kejujuran. dalam hal belajar untuk kejujuran. Berarti kita tidak jadinya tidak mencontek gitu kan pas ujian juga percaya dengan jawaban kita kan, jadi tidak mencontek ataupun apa gitu kan. Nah, ada lagi tidak manfaat dari percaya diri? Mudah berpikir secara realistis Bu. Berpikir secara realistis gitu ya. Seperti apa nih? Atau kayak ya udahlah saya percaya gitu atas kemampuan saya gitu, jadi saya siap dikritik maupun dikritik gitu kan. Dari kalian ada yang merasa saya percaya diri nih dalam hal ini gitu? Pernah nggak kamu ngerasa kalian itu percaya diri? Pernah lah Bu. Bu. Pernah. Nah, pada saat itu pada saat kapan itu Kayak sekolah, belajar, kayak gitu. percaya diri gitu? Pada saat presentasi Bu. Kayak jawab pertanyaan. Belajar, presentasi. Kalau Ayu? Mengikuti ajang-ajang lomba Bu. Apa yang manfaat bagi diri kalian gitu? Kalau Nilam tadi kan pada saat belajar. Nah, pada saat itu apa yang Nilam kayak wah percaya diri itu penting ya? Gitu. Apa yang Jadi contohnya tuh kita tidak takut untuk apa ya menjawab pertanyaan dari guru gitu. Nah jadi itu tersampaikan oleh teman-teman banyak gitu, nah, percaya diri itu. jadi Nilam pas saat ada pertanyaan dari guru gitu, pas guru menjelaskan, Nilam ditanya gitu, Nilam percaya diri gitu untuk menjawab pertanyaannya Bu. jadi teman-teman juga tahu gitu tentang yang jawaban dari pertanyaan guru gitu. Jadi Nilam dapat, teman-teman Nilam dapat gitu. Nah, kalau kalian apa nih?
Mulai dari Mira lah Bu. Tadi Bu pada saat presentasi. Pada saat Nah, presentasi ya. jika kalau misalnya kita percaya diri Bu, dalam presentasi itu pasti kita bakal ngomongnya lancar. Terus juga pesan yang disampaikan tuh lebih nyampai ke teman-teman yang lain kayak gitu Bu. kurang lebih Sama gitu ya, kurang Sama. lebih dalam hal belajar juga kan, kalau Nilam dari hal pertanyaan untuk menjawab guru. sekalian melatih public speaking Hmm, gitu. ya. Kalau Mira tadi dalam hal presentasi, public speaking juga, Nilam Iya. juga public speaking. Berarti percaya diri ini sangat penting ya untuk public speaking kita kan. Iya, sangat Bu. Sangat. Dalam hal belajar itu juga perlu public speaking, dalam pekerjaan juga perlu public speaking, apalagi kita yang nanti kerjanya itu sosial dengan masyarakat gitu kan. Kayak penyuluh Iya, kayak penyuluh, apalagi yang mungkin di sini bakal jadi ibu pejabat. Nah, yang itu, amin ya. Kalau Ayu pada saat apa tuh percaya dirinya? Pada saat mengikuti ajang lomba. Mengikuti ajang lomba. Ayu merasa apa nih manfaat dari Ayu percaya diri? Oh ya Bu, jadi kemarin tuh pernah ikut lomba ODSN di ajang lomba membaca puisi. Jadi tuh di situ tuh manfaatnya tuh kita tuh kayak dalam membaca puisinya tuh kita tuh nggak grogi Bu. Kita bisa kayak menghayati apa isi dalam puisi tersebut. Jadi pas kamu baca puisi itu kamu nggak grogi gitu dah. Jadi kayak tidak ada penyesalan lah gitu ya. Grogi nanti suaranya bergetar gitu Iya. kan, bisa jadi fatal gitu kan kalau kita tidak percaya diri. Berarti percaya diri ini sangat-sangat penting dan manfaatnya juga banyak tadi ya, yang dikatakan Nilam dalam hal belajar, yang dikatakan Mira dalam hal belajar, lebih tepatnya dalam hal presentasi, public speaking lah ya. Nah kalau Ayu ini tadi dalam hal mengikuti ajang lomba itu sangat penting kan untuk melakukan percaya diri ini. Nah, sekali ya manfaat dari percaya diri ini, kita sudah membahasnya tadi. Nah, sekarang kita bahas tentang dampak dari kita tidak percaya diri gitu. Nah, di sini siapa yang tahu apa dampaknya kalau kita tidak percaya diri? Saya Bu. Apa nih, Mira duluan apa Nilam duluan yang Mira pertama? deh Bu. Mira. Nah, coba Mira dulu. Kalau dampak yang rasanya tidak percaya diri itu Bu, kayak malas untuk mencoba hal yang baru. Berarti tadi manfaatnya tadi senang mencoba hal baru. Kalau dampaknya berarti tidak Lebih cenderung tidak mau malas untuk melakukan atau mencoba hal-hal baru gitu ya. Iya Bu. Kalian setuju dengan pendapat Mira? setuju Bu. Nah, setuju. Berarti kalau tidak mencoba hal-hal baru nanti tidak tahu apa kemampuan yang ada dalam diri kita juga kan. Iya Bu. Kalau Nilam tadi apa nih? Kalau menurut saya Bu, dampak dari tidak percaya diri itu mungkin lebih ke merasa kesepian gitu nah Bu. Jadi itu kurang bergaul terhadap teman-teman, jadi itu merasa dirinya kesepian gitu nah. Kayak Ada lebih yang itu, Bu, kurang kayak gitu nah. mengucilkan diri Iya. sendiri gitu Bu. Mengucilkan diri sendiri, tidak punya teman karena tidak percaya diri. Kalau Ayu apa tuh dampaknya? Tidak menemukan kemampuan dalam diri kita. Sebenarnya jati diri gitu Bu. Berarti sangkut paut nih dengan yang Mira tadi ya, tidak mau mencoba hal-hal baru, jadi Iya. tidak menemukan kemampuan yang apa pada diri kita. Nah, dari kalian pernah pasti ya merasa tidak percaya diri gitu. Pernah Bu. Nah, siapa dulu yang mau menceritakan? Ayu. Coba Ayu ceritakan. Saya seperti dalam berpakaian Bu. Dalam berpakaian. Saya selalu kayak tidak percaya diri apa yang saya pakai. Tidak percaya diri apa yang Ayu pakai. Jadi dampak ke diri Ayu apa nih? Kayak jadi kalau mau keluar tuh jadi kayak jadi malas gitu nah Bu. Mau kayak mana ya? Ikut teman gitu. Hmm. Jadi kayak insecure, lebih ke insecure gitu ya. Sama penampilan. Penampilan. Jadi kurang banyak teman Ayu gitu ya jadinya. Kalau dari kalian ada yang pernah mengalami seperti Ayu? Pernah juga Bu. Tapi beda aspek.
beda seginya Bu. Oh, coba nih Lan ceritakan. Kalau kalau saya tuh insecure pas muka saya jerawatan gitu nah Bu, jadi tuh mau keluar rumah tuh takut gitu, nah jadi tuh sosialisasinya tuh jadi kurang kayak gitu, lebih ke menutup diri kayak gitu nah Bu. Lebih menutup diri gitu ya. Untuk Melihat, bergaul kayak itu tuh lebih enggak gitu. melihat teman kayak mukanya bagus gitu, sedangkan kita merasa Kurang merasa kayak gitu. kurang terus kayak gitu. Kalau Mira Ngerasain insecure kayak berada di lingkungan orang-orang yang hebat gitu Bu, yang pintar-pintar, itu juga merasa diri tidak percaya diri Bu, kayak kita tuh nggak bisa seperti mereka gitu Bu. Lebih ke kayak gini enggak sih, orang tuh Eh, bisa Kita ngaku aku nggak nih enggak bisa kayak ya, gitu. gitu Bu. berarti kalau Ayu sama Nilam itu lebih ke kayak Diri tubuh sendiri, gitu, fisik diri kayak sendiri. gitu. Kalau Mira itu lebih ke apa namanya tuh, Pribadi. kemampuan pribadi gitu ya. Tapi dari yang Ibu simpulkan di sini nih, kita itu lebih karena kita tidak percaya itu kayak lebih merendahkan diri kita gitu. Iya Bu. Semuanya seperti itu, yang lebih merendahkan diri kita gitu ya, makanya kita tidak percaya diri. Berarti percaya diri ini sangat penting ya, sehingga supaya kita juga tidak terkena dampaknya juga yang telah kita bahas tadi kan. Nah baik, berarti kalian mengerti kan dampak dari tidak percaya diri kan? Mengerti, Bu. Kamu juga telah kalian juga telah merasakan pada diri kalian sendiri kan. Nah, baguslah kalau seperti itu. Jadi kita akan membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri. Nah, tadi kan sudah manfaat, sudah dampak. Jadi meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena kan kita ini sudah punya percaya diri gitu. Cuman ada yang rendah, ada yang tinggi ketingkatan kepercayaan dirinya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Kan di sini kita mempunyai kepercayaan diri, cuman kan ada yang masih rendah, ada yang masih ada yang sudah kepercayaan diri yang ada pada dirinya itu tinggi gitu kan. Di sini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri pada diri kita gitu. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak bagaimana cara Tahu. meningkatkan? Nah, coba Dila. Cara meningkatkannya itu dengan kita berpikir positif, dan pertamanya itu kita harus berpikir positif. Keduanya tuh menurut saya tuh kita tuh tidak Bu, mencoba hal-hal baru kayak gitu. Nah, jangan takut terhadap tantangan gitu. Berarti percaya diri dengan apa tadi? Percaya Akan kemampuan berpikir berpikir positif sama mencoba hal jangan baru. takut mengambil tantangan. Jadi bagaimana Ayu sama siapa tadi? Mira, apakah setuju? Setuju Bu. Setuju. Nah, kalau kalian bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri pada diri kalian? Tadi kan pernah ngerasa tidak percaya diri kan? Kalau Mira bagaimana? Kayak gini Bu, lebih memberanikan diri dalam berbicara Bu dengan orang lain. Selain itu meningkatkan public speaking kita Bu. Meningkatkan public speaking sehingga kita percaya diri Iya, gitu untuk memberanikan bersosialisasi dengan orang lain. Iya. Kalau Ayu, Kenali kekurangan dan kelebihan dalam diri kita Bu. kenali kekurangan sehingga kita tidak merasa malu gitu ya, tidak merendahkan diri gitu ya. Berarti kalian sudah mempunyai cara meningkatkan kepercayaan diri kalian gitu ya. Berarti Ibu nambahkan penting sekali bahwa kita itu harus percaya diri, tidak merendahkan diri kita gitu. Mengingat bahwa kemampuan yang ada pada diri kita, bahwa kita itu tidak sebodoh yang kita pikirkan, tidak serendah yang kita pikirkan. Nah, jadi di sini percaya diri itu dinilai dari diri kita sendiri. Yang tadi yang kita jelaskan juga pengertiannya, bahwa percaya diri itu dinilai dari diri kita sendiri. Manfaatnya juga sudah kalian ketahui tadi. Cara meningkatkan percaya diri juga sudah tahu. Dan dampak juga sudah tahu, tadi sudah kita bahas.
Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Udah pas, Bu. Tidak ada. Berarti semuanya sudah mengerti ya dari yang diskusi Sudah, Bu. kita gitu. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah berarti ya. Berarti bimbingan kelompok kita juga karena pembahasannya sudah tuntas, berarti bimbingan kelompok kita juga akan berakhir. Nah, sebelum berakhir sebaiknya kita melakukan kayak game gitu supaya setelah kita diskusi supaya otak kita juga fresh lagi gitu kan, supaya lebih menyenangkan gitu kan. Nah, jadi Ibu di sini ada permainan. Jadi peraturan permainnya itu kalau Ibu bilang batu, kalian seperti ini. Kalau Ibu bilang papan, kalian seperti ini. Nah, jadi kalau Ibu bilang batu, kalau Ibu bilang papan, nah seperti itu ya. Tapi cepat-cepat. Nanti Ibu bilangnya cepat-cepat, kalian juga harus konsentrasi. Kalau ini batu, kalau ini papan. Nah, kita mulai ya. Iya, Batu. Bu. Nah, berarti kalian mengerti ya? Ngerti, Bu. 1, 2, 3. Batu. Batu, 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 batu. Papan. Batu. Papan. Batu, papan, batu. Berarti Mira sedikit lambat ya berarti. Iya, Pak. Kita ulang lagi ya. Batu, papan, papan. Nah, siapa nih yang salah nih? Nilam ya. Kita ulang lagi nih. Papan, batu, batu, papan, batu, papan, batu, papan, papan, batu, papan, batu, batu, papan, batu, papan, papan, batu, papan, papan, batu-batu, papan-papan. Kalian kalau batu-batu jadi begini ya. Berarti sudah rileks lah ya otaknya ya. Iya. Alhamdulillah. Tambah satu lagi, Bu. Permainan lagi nih. Iya, Bu. Permainan apa nih? Dari kalian ada usulan nggak? Saya, Bu. Yang kayak jangan ikutin apa yang saya katakan, ikutin apa yang saya lakukan. Iya, tahu. Berarti peraturannya jangan ikutin apa yang Ibu saya peragakan. katakan. Jangan ikutin yang Ibu peragakan, tapi ikutin apa yang Ibu Ibu sebutkan. katakan. Iya, Bu. Yang Ibu katakan. Kalau Ibu sebut telinga, kayak itu. Berarti kalian ngerti ya permainannya? Ngerti, Bu. Tapi harus mandangnya ke muka Iya, Ibu. madangnya harus ke muka Ibu ya. Iya, Bu. Telinga, mulut. Iya kan? Jangan ulang ya. Iya, Bu. Telinga, hidung, mulut, telinga, mulut, kuping, telinga. Kuping sama telinga, Bu. Iya, Ibu lupa. Ulang-ulang ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Mulut, hidung, kepala. Ya, kepala ini rambut dah sih. Sama aja, Bu. Iya, maaf. Dari kalian ada yang mau memimpin permainannya? Mira, Bu. Biar Ibu yang ikut Ayo, permainan. Mira. Coba Mira nih dipercaya oleh kawan-kawannya untuk memimpin nih. Coba. Tadi peraturannya udah tahu kan? Sudah. Nah, jangan ikutin apa yang saya lakukan, tapi ikutin apa yang saya katakan. Mulut, hidung, telinga, mulut, mata, hidung. Yeay. Berarti sudah lah ya permainannya karena waktu kita juga terbatas. Nah, kegiatan kita juga sudah mau berakhir. Selanjutnya yaitu untuk evaluasi dari program ataupun kegiatan bimbingan kita ini. Jadi Ibu ada sebuah angket yang nantinya bakal kalian yang isi.
Terus sebelum itu kalian mengungkapkan kesan kalian dalam kegiatan yang kita lakukan ini. Mulai dari Ayu, kesannya apa? Seperti misalnya saya mendapat wawasan baru atau apa, atau kesannya buruk gitu, cerita. Jadi kesan untuk hari ini yang saya dapatkan adalah memiliki banyak pengetahuan yang lebih luas, manfaat dari percaya diri. Jadi untuk kedepannya saya bisa lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu, dan sudah tahu juga dampak-dampaknya tadi, dan bagaimana cara biar agar kita juga percaya diri. Kalau Mira, kesannya? Kesannya pada saat mengikuti diskusi ini jadi lebih paham Bu yang mana dampak percaya diri, terus cara meningkatkan juga. Terus juga Bu mendapat pelajaran baru gitu Bu, kalau kita terlalu percaya diri juga tidak baik karena menimbulkan rasa sombong, rasa bangga. Sedangkan kalau misalnya kita kepercayaan diri kita itu rendah juga tidak baik karena dapat menganggap diri kita itu kayak merendahkan diri gitu Bu. Kalau Nilam seperti apa nih ya kesan yang didapat pada bimbingan kelompok kita kali ini? Mungkin sedikit sama seperti teman-teman saya, seperti pendapat Ayu dan Mira, sangat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan apa itu tentang percaya diri, apa itu bagaimana dampaknya, bagaimana cara meningkatkannya dan lain-lain sebagainya, sehingga percaya bahwa diri kita ini mampu untuk mencoba sesuatu kayak itu. Berarti bimbingan kelompok kali ini cukup berhasil ya kalian dapat itu, dan juga apakah menyenangkan dalam bimbingan kelompok ini? Menyenangkan Bu. Alhamdulillah. Nah jadi Ibu di sini ada angket yang nanti yang bakal kamu isi itu untuk evaluasi bimbingan kelompok ini. Nah Ibu kasih ya satu-satu. Kalian isi nama, kelas, sama topik kali ini. Ini untuk Ayu, Mira. Udah dapat semua ya angketnya? Sudah Bu. Silahkan kalian isi, jangan lupa tulis nama, kelas, sama topik pembahasannya. Nah bisa kalian baca itu dapat pemahaman baru, ada juga peraturannya. Kalau SS itu sangat sesuai, S sesuai, CS cukup sesuai, KS itu kurang sesuai, STS itu sangat tidak sesuai. Harus jawab dengan jujur ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh tanya dengan Ibu. Ini Bu, yang jumlah skor ini kita yang isi atau Ibu? Ibu yang isi itu tinggalin aja ya. Jangan lupa juga tanda tangan di bawahnya. Sudah? Tanda tangannya juga sudah? Sudah Bu. Boleh dikumpul lagi isinya. Terima kasih ya. Berarti bimbingan kelompok kita kali ini kita cukupkan sampai di sini karena juga waktu yang terbatas.
Nah, kalau kalian ingin bimbingan kelompok seperti ini lagi, kita bakal kontrak kegiatan lagi minggu depan lah ya. Iya Bu. Kalian hari apa yang renggang gitu? Hari tidak Sabtu ada? Bu. Sabtu. Hari Sabtu. Sepakat nih semuanya Sabtu. Sepakat, Bu. Berarti Sabtu depan kita melakukan bimbingan kelompok seperti ini lagi ya. Baik Bu. Di kelas ini lagi atau bagaimana nih? Pasti aja, Bu. Iya Bu. Kelas ini berarti kita sepakat bahwa Sabtu depan itu melakukan bimbingan kelompok lagi. Itu tanggal 7 ya kalau tidak salah, atau tanggal 7 ini tanggal 6 enggak? Ini kan tanggal 30. Tanggal 5 hari Sabtu, Bu. Tanggal 5 ya? Oh ya baik, tanggal 5 hari Sabtu kita melakukan bimbingan kelompok lagi. Besok mau kelompok tugas atau bebas? Bebas saja Bu. Bebas saja, berarti temanya dari kalian ya. Baik Iya, Bu. Baik. Karena kita juga sudah melakukan kontrak kegiatan, untuk lanjutannya kita akhiri bimbingan kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa, karena sebelumnya juga berdoa, berarti mengakhirinya juga dengan berdoa, supaya kegiatan kita ini mendapat hikmah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Setelah Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih kepada kalian semua.